Konflik bersenjata kembali mengguncang kota Aleppo, Suriah. Bentrokan terjadi antara tentara pemerintah Suriah dan pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang dipimpin kelompok Kurdi. Insiden ini menewaskan sedikitnya 2 warga sipil dan melukai belasan orang lainnya di tengah upaya negosiasi sensitif terkait integrasi SDF ke dalam struktur negara Suriah. Kekerasan pecah menjelang tenggat waktu penting yang disepakati kedua pihak untuk membahas masa depan SDF di bawah pemerintahan Suriah pasca konflik berkepanjangan. Menurut sumber medis, bentrokan terjadi di sekitar Bundaran Seyhan dan kawasan Lairmont pada Senin 22 Desember 2025. Pasukan SDF dilaporkan melepaskan tembakan ke arah posisi pasukan keamanan Suriah. Akibatnya, 2 warga sipil tewas dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Situasi yang memburuk memaksa puluhan keluarga dan pekerja setempat melarikan diri dari wilayah tersebut. Suara tembakan senapan mesin berat dan mortir terdengar selama berjam-jam, menciptakan kepanikan di kalangan warga. Kekerasan tidak hanya berdampak pada warga sipil. Badan Pertahanan Sipil Suriah menyatakan 2 petugas penyelamat mereka terluka setelah kendaraan yang ditumpangi ditembak. Selain itu, 2 anak juga dilaporkan mengalami luka akibat tembakan di kawasan konflik. Pemerintah Suriah pun mengecam keras insiden tersebut. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyebut serangan itu sebagai tindakan pengkhianatan dan menyatakan 2 personel keamanan termasuk seorang tentara turut terluka. Di lain sisi, SDF membantah tuduhan menyerang wilayah sipil. Mereka menuding faksi-faksi yang berafiliasi dengan pemerintah Suriah sebagai pihak yang memicu bentrokan. Klaim ini langsung dibantah oleh Damaskus yang menyebut SDF melanggar kesepakatan keamanan di wilayah Aleppo. Ketegangan ini menunjukkan rapuhnya kepercayaan antara kedua pihak meski sebelumnya telah menandatangani kesepakatan integrasi. Setelah pertempuran berlangsung selama beberapa jam, kedua pihak akhirnya sepakat menghentikan tembakan pada Senin malam. Kementerian Pertahanan Suriah mengeluarkan perintah resmi untuk menghentikan penargetan sumber tembakan, sementara SDF juga mengklaim telah menginstruksikan pasukannya untuk menahan diri. Meski begitu, gencatan senjata ini dinilai masih sangat rapuh dan berpotensi runtuh sewaktu-waktu. Bentrokan ini terjadi bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan ke Damaskus. Ia bertemu pejabat Suriah untuk membahas rencana integrasi SDF ke dalam Tentara Nasional Suriah yang baru. Presiden Suriah Ahmed al-Shara yang berkuasa setelah penggulingan Bashar al-Assad sebelumnya telah menandatangani kesepakatan dengan SDF pada Maret 2025. Namun hingga kini implementasi kesepakatan tersebut masih tersendat dan penuh perbedaan pandangan. Isu utama yang memicu ketegangan adalah status SDF. Apakah mereka akan tetap menjadi unit utuh dalam tentara Suriah atau dibubarkan dan diserap secara individual? Turkiye menentang keras keberadaan SDF sebagai satu kesatuan karena menganggapnya berafiliasi dengan PKK yang dicap sebagai organisasi kelompok bersenjata. Para analis menilai persoalan integrasi SDF menjadi salah satu faktor paling berbahaya yang mengancam persatuan nasional Suriah saat ini. Dengan tenggat waktu kesepakatan yang semakin dekat dan tekanan kuat dari berbagai pihak, risiko konfrontasi militer terbuka masih membayangi. Pemerintah Suriah menuding SDF melakukan penundaan sistematis, sementara SDF mengaku berada di bawah tekanan besar untuk menyerahkan wilayah kekuasaannya. Jika tak ada terobosan diplomatik, Aleppo bisa kembali menjadi simbol rapuhnya perdamaian di Suriah meski perang besar telah lama mereda.